Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Marta Intan Mauret. Saya dari Prodipa kelas 3E. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan suku Alor yang ada di Nusa Tenggara Timur. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Banyak pulau yang didiami oleh jenis suku, ras, dan budaya. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah suku bangsa Indonesia, baik yang masih aktif sampai sekarang maupun yang sudah punah dan menuju kepunahan sebanyak 1.340 suku bangsa. Dengan banyaknya jumlah suku bangsa tersebut, menjadikan bahan pelajaran dunia segi budaya akan sangat berlimpah. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas salah satu suku yang ada di Indonesia, yakni suku Alor. Suku bangsa Alor mendiami daratan Pulau Alor, pantar, dan pulau-pulau kecil di antaranya. Daerah mereka sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Alor mungkin diberikan oleh orang luar untuk menyebut seluruh kelompok masyarakat yang berdiam di daerah tersebut. Mereka sendiri terdiri atas sejumlah subsuku bangsa, antara lain Abui, Alor, Belagar, Deing, Kabola, Kawel, Kolong, Kemang, Kramang, Kui, Lema, Maneta, Mauta, Seboda, Wersin, dan Wuwuli. Pada masa lampau, sub-suku bangsa tersebut masing-masing hidup bersaing di daerah perbukitan dan pergunungan, terutama untuk menghindari peperangan dan tekanan dari luar. Di sana mereka mendirikan rumah-rumah bertiang kayu bulat, tinggi, dan dengan atap dari alang-alang atau ijuk berbentuk bulat. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, daun lontar, atau papan. Karena kurangnya komunikasi di antara mereka, maka berkembanglah berbagai dialek yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lain. Menurut sejarah, kerajaan tertua di Alor adalah Kerajaan Abui di pedalaman pegunungan Alor dan Kerajaan Munaseli yang berada di Pulau Pantar. Suatu ketika kedua kerajaan ini terlibat perang Megis. Peristiwa seperti ini banyak ditemukan pada kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Karena masyarakat zaman dahulu masih percaya dengan hal-hal yang bersifat tabu, perang ini dilakukan dengan cara kedua kerajaan tersebut saling melontarkan kata-kata gaib. Konon berdasarkan sejarah dikatakan bahwa Kerajaan Munaseli mengirimkan lebih, sedangkan Kerajaan Abui mengirimkan angin topan dan api. Pada akhirnya perang dimenangkan oleh Abui. Perang belum selesai. Sehabis kalah dari Kerajaan Abui, Munaseli terlihat perang juga dengan pandai dan bertenaga dengannya dikarenakan kelelahan atas Kerajaan Abui. Pada saat itu Kerajaan Munaseli meminta bantuan pada Kerajaan Majapahit, tetapi yang ditemukan Majapahit hanyalah puing-puing di Kerajaan Munaseli. Dengan kata lain, Majapahit mengirimkan bala bantuan setelah penduduk dari Munaseli telah melarikan diri ke berbagai tempat di Alor. Jadi tidak heran jika banyak ditemukan orang bertampang di Jawa di Munaseli. Bukan hanya Kerajaan Munaseli dan Abui saja, di pesisir pantai terdapat Kerajaan Kui, Bunga Bali, Belagar, Pandai, serta Brahma yang memiliki hubungan dekat satu sama lain. Tidak heran jika mereka mengaku berasal dari leluhur yang sama. Kepercayaan suku Alor. Masyarakat suku Alor mayoritas Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan, tapi tidak sedikit pula masyarakat Alor yang menganut paham animisme dan paham dinamisme, yang menyembah Lara atau Lera yaitu matahari, Wulan yaitu bulan, Neda yaitu sebagai bisa disebut juga dewa air, Adi yaitu hutan bisa disebut juga dewa hutan, serta Hari yang laut bisa disebut juga dewa laut. Sebagainya lagi beragama Islam, Buddha, dan Hindu. Agama Kristen datang ke Alor awalnya karena dua yang mengharuskan Alor untuk dikuasai kolonial Belanda. Sekitar tahun 1900, Belanda mengirim dua tahanan yang dibuang ke Alor, dikarenakan daratan Alor yang pada saat itu masih terjal dan bergunung. Kedua utusan ini bernama Migas dan Heo, yang beragama Kristen, di mana mereka masuk dalam zegi pastoral yang beriman umat Kristiani.
Kebudayaan dan ciri khas suku Alor. Sama halnya dengan suku lain yang ada di Nusa Tenggara Timur, suku Alor juga memiliki kebudayaan dan ciri khasnya. Kepercayaan dan agama. Secara umum masyarakat suku Alor juga mempercayai macam agama seperti Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Namun di antaranya, suku Alor ada sedikit dari mereka masih mempertahankan kepercayaan animisme dan dinamisme, yang dimana mereka menyembah beberapa wujud benda dan alam, seperti lera-lera, yaitu matahari, wulang, yaitu bulan, neda, yaitu sungai, yang biasa disebut juga dewa air, adi, yaitu hutan, bisa disebut juga dewa hutan, hari, yaitu laut, bisa disebut juga dewa laut. Ada juga tarian lego-lego. Kebudayaan suku Alor lainnya melalui dalam bentuk seni pertunjukan adalah seni tari-tarian. Tari-tarian yang berasal suku Alor yang cukup terkenal serta masuk ke dalam salah satu tarian tradisional Indonesia adalah tarian lego-lego. Tari lego-lego ini hampir sama dengan tarian yang berasal dari suku Alas yang ada di Aceh, yakni tarian Masekat. Tari lego-lego ini dilakukan secara massal, di mana satu dan lainnya dalam kelompok tari tersebut saling bergandengan tangan dan membentuk lingkaran sambil mengelilingi 3 buah batu bersusun yang disebut sebagai misbah. Selain menari, mereka juga akan melantunkan sebuah lagu pantun dalam bahasa adat yang dilakukan semalaman serta diiringi oleh gong dan moko. Alat dan musik tradisional moko. Dari bidang seni musik, kebudayaan suku Alor memiliki satu alat musik yang tradisional, yaitu moko. Moko merupakan alat musik yang mirip dengan gendang, dan alat musik ini merupakan hasil kebudayaan pada zaman perunggu yang sangat lama. Secara umum, alat musik ini dimainkan sebagai alat penggiring pada tarian lego-lego yang bisa ditarikan ataupun pada macam-macam adat lainnya. Ada pula makanan khas. Makanan khas merupakan suatu khas kebudayaan yang sangat sering dijumpai seperti hal suku Alor. Ini suku Alor memiliki beberapa makanan khasnya tersendiri dan dikonsumsi oleh masyarakat di sana, yang antara lain jagung bose. Makanan khas yang berasal dari suku Alor ini yang terbuat dari butiran jagung. Ada juga kenari. Biji kenari yang merupakan makanan khas dari suku Alor yang sampai sekarang masih dikonsumsi. Ada juga kue rambut. Salah satu makanan khas yang berasal dari suku Alor ini merupakan makanan yang terbuat dari tepung atau gula lempeng atau gula yang berasal dari lontar yang kemudian digoreng dengan alat serta cara tertentu untuk mengalihkan kue yang bersuir-suir seperti rambut. Desa adat Takpala. Berbagai jenis kesenian dan peninggalan suku Alor pada saat ini sangat susah ditemukan di semua tempat yang ada di Pulau Alor. Bagi yang ingin mempelajari adat dan istiadat suku Alor serta kebudayaan, maka berkunjunglah ke adat Takpala. Desa adat Takpala ini bertempat di atas kaki bukit yang rimbun, sehingga letaknya tertutup oleh lebatnya pepohonan di daerah perbukitan tersebut. Jika dilihat dari kejauhan, akan tampak beberapa rumah yang terbentuk limas dan beratap liang. Mata pencarian dan perkawinan suku Alor. Mata pencarian orang Alor pada dasarnya adalah perladangan berpindah dengan teknik tebang dan bakar. Tanaman pokoknya adalah jagung, diikuti oleh tanaman padi, ubi kayu, sorghum, dan kacang-kacangan. Selain itu, mereka masih melakukan pekerjaan tambahan tradisional lain seperti berburu, menangkap ikan, meramu hasil hutan, dan membuat barang-barang anyaman untuk dibarter sama seperti berbagai kegiatan hidup penting lainnya. Kegiatan mata pencarian ini juga mereka atur sesuai dengan hukum ada. Prinsip hukum keturunan suku Alor biasanya bersifat patrilineal. Keluarga ini disebut kukus. Gabungan dari beberapa kukus menjadi klan kecil yang disebut bala. Gabungan dari beberapa bala menjadi klan besar yang disebut lain. Dalam perkawinannya, orang Alor menganut adat ekonomi glen. Pihak laki-laki wajib membayar sejumlah belis atau mas kawin secara kontan kepada pihak pemberi wanita. Belis tersebut dari atas jumlah uang, gong, selimut,
atau sejenis ikat pinggang, dan moko atau sejenis genderang untuk mengiring upacara. Selain itu, perkawinan dapat pula terjadi tanpa harus membayar beli secara kontan. Untuk itu, si suami harus mengabdi beberapa lama untuk lingkungan asli istrinya. Ada pula yang disebut perkawinan tukar gadis, di mana laki-laki yang tidak mampu membayar belis menyerahkan saudara perempuannya untuk dikawini pula oleh laki-laki pihak keluarga asal istrinya. Jalan pintas yang ditempuh seorang laki-laki untuk menghindari semua kewajiban belis tersebut. Biasanya melahirkan si gadis namun tetap ada sanksinya. Kebudayaan atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh suku adat, mungkin ketika upacara atau acara-acara adat seperti masuk minta atau peminangan, atau ketika acara-acara pernikahan. Sebelum melangsungkan acara berikutnya, mereka akan berdiskusi atau harus melakukan tarian lego-lego untuk menyatukan dari suku untuk menggabungkan setiap suku-suku yang berbeda, baik itu yang perbedaan agama, misalnya agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, itu akan disatukan dalam tarian lego-lego. Jadi tarian lego-lego itu sangat penting untuk mempersatukan setiap agama. Jadi tarian lego-lego itu sangat penting untuk menyatukan perbedaan agama yang ada di suku atau di kebudayaan Alor, yaitu untuk menyatukan agama Islam, agama Kristen, agama Katolik dalam satu lingkaran lego-lego yang biasa disebut paraniti penyuku. Istiadat seperti belis. Jika perempuan Alor dibelis, biasanya dari pihak laki-laki harus untuk memberikan penghargaan, misalnya seperti moko. Moko itu sebagai tanda bahwa mengikat perempuan dengan adat yang tidak terlepas dari kebudayaannya, yang sering digunakan oleh orang-orang atau suku dari Alor dengan tidak melupakan kebudayaan mereka, sehingga moko itu menjadi pertanda atau menjadi ikatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, sehingga ketika kelak nanti perempuan sudah pergi untuk meninggalkan rumah dan mengikuti suaminya, perempuan tersebut masih bisa untuk datang dan melihat orang tua, bahkan juga masih bisa menginap di rumahnya, karena mereka punya perjanjian ikatan bahwa perempuan masih punya ikatan antara dia dan keluarganya dengan sebuah pokok yang disebut sebagai ikatan adat atau dari kebudayaan asalnya. Pulau Alor memiliki sejumlah spot selam terbaik yang karena keindahannya mampu menarik perhatian dunia. Beberapa menjadi destinasi primadona, tempat bermain para pecinta bawah laut. Namun keindahan Pulau Alor tidak sebatas pada dunia bawah lautnya saja. Alor memiliki warisan kebudayaan leluhur yang unik dan otentik, bahkan mungkin tidak ditemukan di belahan lain di dunia ini. Warisan kebudayaan yang dijalani dengan bentuk adat istiadat ini menjadikan Alor lebih dulu dikenal wisatawan dengan sebutan pulau yang memiliki sebuah kampung tradisional dengan aktivitas kehidupan yang primitif. Kampung Takpala mulai digunakan sejak tahun 1977 ketika seorang wisatawan asal Belanda menampilkan foto-foto tentang kehidupan tradisional warga kampung tersebut pada sebuah kalender, sehingga menarik perhatian wisatawan asal Eropa lainnya untuk mengunjungi tempat itu. Sejak saat itu, kampung Takpala menjadi tersosor dan ramai dikunjungi oleh wisatawan asing. Di negeri sendiri pun sejak tahun 1980, kampung ini meraih juara 2 pada ajang desa paling tradisional di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1983, pemerintah Kabupaten Alor menjadikan kampung Takpala sebagai ikon pariwisata Alor. Saat ini, kampung Takpala oleh 13 kepala keluarga warga dari suku Abu yang artinya orang gunung ini merupakan suku terbesar di Alor. Kata kampung pariwisata Alor Ati Uci. Pada mulanya, suku ini tinggal di daerah pedalaman wilayah pegunungan Alor.
Kemudian mereka dipindahkan ke area perbukitan agar mempermudahkan kegiatan penghutang pajak yang dilakukan oleh petugas kerajaan yang diperintahkan Raja Alor pada saat itu. Kata kepala sendiri berasal dari kata tak dan pala. Kata tak berarti ada batas dan kata pala berarti kayu, sehingga takpala artinya kayu pembatas. Untuk menjangkau kampung ini tidaklah sulit. Kampung pada takpala terletak di dusun 3 Kamantahan, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat menyambut wisatawan, biasanya jenis tarian yang digunakan adalah tarian Lego-Lego yang dilanjutkan dengan tarian perang yang disebut Lego Cakaledokan yang diperagakan dua pria dewasa sambil memegang busur dan anak panah serta pedang yang seolah-olah hendak bertarung, serta tarian penutup yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga wisatawan akan diizinkan untuk bergabung dalam tarian ini sambil bergandengan tangan berputar mengelilingi batu mesbah. Namun tarian penyambutan ini akan dilakukan jika kedatangan pengunjung disampaikan kepada tua adat terlebih dahulu sebelum tiba di kampung Takpala. Rutinitas keseharian warga kampung ini bagi pria adalah berlari serta berburu. Sementara kaum perempuan khususnya ibu-ibu akan menenun dan membuat kerajinan tangan seperti kalung, gelang, cincin yang terbuat dari kenari hitam, bijilan toro, akar bahar, serta tas yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut fuulah dan kamar. Tas fuulah merupakan tas bagi wanita yang berbentuk persegi panjang, sementara tas kamol untuk pria yang berbentuk persegi empat yang terbuat dari anyaman bambu. Kedua jenis tas ini biasanya digunakan untuk menyimpan uang atau siripinan. Dari hasil kerajinan tangan ini biasanya akan dijual kepada wisatawan yang berkunjung dengan harga yang bervariasi. Dan video singkat dari saya untuk mengenali dan mengetahui kebudayaan suku Alor. Sekian dan terima kasih.